Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Zahra, mahasiswi UHAMKA. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah di Sekolah Dasar Standar Nasional Srengseng Sawah 011 pagi. Jadi ini tuh dulunya adalah sekolah percontohan, sekolah unggul, tapi sekarang jadi sekolah reguler karena semua disamaratakan oleh pemerintah. Tapi karena tadi barusan saya tanya sama penjaga sekolahnya, ternyata kepala sekolahnya ada urusan mendadak. Karena sebelumnya saya udah buat janji, tapi ternyata ada urusan mendadak. Jadi saya akan mewawancarai wakil kepala sekolahnya. Kebetulan wakil kepala sekolahnya ada. Oh, I know that you go, my love, I'll think I'm yours. My dreams, like trees, I hope one day they'll grow, and I want to hold your hands when it is cold. So I wait, but you hate, you have so. Wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra, mahasiswi UHAMKA dari Prodi PGSD. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas PLP 1, yaitu pengenalan lingkungan prasekolah. Baiklah, Pak, saya akan bertanya, akan mewawancarai Bapak mengenai apa-apa saja di sekolah ini. Dengan Bapak siapa kalau bisa saya tahu? Saya selaku wakil kepala sekolah dari SDN Srengseng Sawah 11, saya Bapak Sunario SPD. Oke, baik Pak. Pak, dalam kultur sekolah ini kan banyak peserta didik yang bermacam-macam, yang heterogen. Nah, karakteristik umum peserta didik di SD Srengseng Sawah 011 ini bagaimana ya Pak? Kita dari berbagai kultur, dari berbagai kalangan masyarakat, baik itu pendatang atau masyarakat Betawi sendiri, ya kita istilahnya heterogen lah, bermacam-macam karakter anak yang tertampung di sekolah ini. Oke, struktur organisasi dan tata cara kerja di SD ini bagaimana Pak? Kita secara tidak langsung memang sudah terbentuk sedemikian rupa dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tugas gurunya, karyawan yang ada di sekolah ini sudah sedemikian rupa. Jadi memang juga disusun berdasarkan dokumen angkatan dan mengkondisikan dari kondisi guru-guru itu sendiri. Mengenai tata tertib, seperti apa sih Pak tata tertib yang diterapkan di SD ini? Mengenai tata tertib adalah kita itu merupakan langkah pertama untuk memajukan sekolah ini, bagaimana sekolah itu bisa maju dan bisa berkembang dengan baik dan berprestasi apabila kita tidak tertib. Jadi tata tertib merupakan suatu hal mutlak yang harus dipatuhi di sekolah ini. Satu ya Pak. Biasanya kalau peserta didik itu dapat melihat tata tertib sekolah itu di mana Pak? Itu selain ada edaran tersendiri, anak-anak itu diberikan suatu edaran tata tertib yang harus dipatuhi. Di samping itu juga tersantum di dalam dipapang di Sudut-sudut sekolah. sudut-sudut sekolah gitu. Menurut Bapak, apakah semua peserta didik serta dewan guru ini dapat memahami tata tertib sekolah? Oh, itu mutlak harus. Ya, gitu. Ya. Apakah semua tata tertib itu bersifat tegas Pak di sini? Ya, karena dari tidak ada toleransi lagi, tata tertib itu harus memang harus ditaati, baik kita sendiri selaku kepala sekolah, guru, karyawan, dan murid itu sendiri mesti harus tertib. Harus dipatuhi ya Pak? Ya. Pak, biasanya kegiatan-kegiatan formal apa sih yang dilakukan di sekolah ini? Ya, secara formal kan pembelajaran gitu kepada anak-anak itu, penerapan pembelajaran ya, baik itu yang diikuti secara formal ataupun informal gitu. Yang informal ya yang secara langsung ya tidak kelas, secara tidak formal ya di luar kelas ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler dan sebagainya. Ekstrakurikuler ya Iya. Pak?
Pak, kalau ekstrakurikuler di sekolah ini tuh apakah semua siswa itu mengikuti, Pak? Ada beberapa ekstrakurikuler, tapi anak harus memilih salah satu ataupun dua. Boleh ngikutin satu atau dua. Jadi boleh memilih masalah kegiatan ekstrakurikulernya. Tapi yang wajib pramuka ya, Pak? Wajib itu pramuka, ya. Wajib. Pak, faktor apa aja sih yang membuat ekstrakurikuler itu bisa membuat kualitas siswa menjadi meningkat? Ekstrakurikuler yang sudah kita meningkat karena juga memang harus kita kembangkan sedemikian rupa, dan justru dengan kegiatan ekstrakurikuler itulah SDM terangkat prestasinya, baik itu mengangkat prestasi sekolah, prestasi guru, dan bukan secara tidak langsung juga pejabat-pejabat di lingkungan yang mendukung pendidikan di sekolah ini, terutama Kasakla, secara tingkat persatuan pendidikan di kecamatan, pengawas itu pun juga terangkat namanya gitu. Jadi dengan alhamdulillah kita sudah banyak terangkat dengan adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler gitu. Jadi piala-piala yang di depan itu tadi, Pak, itu juga termasuk piala-piala dari hasil peserta didik mengikuti ekstrakurikuler? Iya, salah satunya itu. Banyak banget pialanya, Pak. Selanjutnya, bagaimana model penerapan yang dapat dilakukan Bapak sebagai wakil kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan? Dalam kita mendisiplin waktu, mendisiplin pembelajaran sedemikian rupa, jadi tanpa mengurangi jam-jam, kita pun selalu kita panjatkan dan kita kembangkan dengan pengembangan yang lain. Apa usaha yang Bapak lakukan untuk menjadikan sekolah ini menjadi lebih bermutu? Ya Pak, selanjutnya usaha apa yang Bapak lakukan untuk menjadikan sekolah ini lebih bermutu? Kita ada dua usaha, yaitu secara internal dan eksternal. Jadi pendidikan itu tidak mutlak hanya di internal di sekolah saja, tapi merupakan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal, yaitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya memajukan prestasi anak ataupun menambah kegiatan-kegiatan di luar jam sekolah. Selanjutnya, karakter apa yang dapat Bapak terapkan untuk peserta didik agar menjadi sekolah yang lebih bermutu? Karakter untuk peserta didik itu sendiri? Karakter anak didik ya, dia merupakan intak ya, jadi mengenai meningkatkan ketakwaan, kedisiplinan, kejujuran, dan rasa percaya diri pada anak gitu. Itu salah satunya untuk jadi karakter-karakter itu merupakan suatu penanaman modal utama supaya anak mau mentaati dan mau meningkatkan prestasi demi prestasi anak itu sendiri gitu. Bagaimana respon masyarakat sekitar sini tentang sekolah ini, Pak? Sangat antusias, yang sangat berlomba-lomba untuk masuk sekolah ini. Dari dulu memang kita merupakan suatu sedikit banyak merupakan suatu sekolah yang unggulan lah di lingkungan sekolah ini, dan merupakan rebutan dari mereka supaya bisa sekolah di sini. Selain kondisinya juga kondusif, lingkungannya juga memadai, jauh dari wadah keramaian, dan tempatnya juga nyaman. Sekolah ini sekolah unggul ya, atau sekolah percontohan gitu, Pak? Dulu begitu, namun sekarang penyetaraan bahwasanya semuanya sekolah dasar sekarang semuanya sama, cuman prestasi masih tetap merupakan suatu unggulan buat kita. Berarti sekarang bukan SD, SN lagi? Bukan, sekarang reguler biasa. Nggak disamakan semua, se-DKI sama, nggak ada sekolah unggulan lagi. Oke Pak, apakah jumlah tenaga pendidik di sini udah memadai dengan peserta didik di sekolah ini? Ya, sudah cukup memadai. Kalau belum saya daftar, Pak. Nah, setelah itu bagaimana sarana dan prasarana di sekolah ini, Pak? Sarana prasarana cukup memadai, baik secara IT dan hal-hal yang lain. Untuk menunjang pembelajaran semuanya insya Allah lengkap. Alhamdulillah. Menurut Bapak, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengajaran?
secara tidak langsung kebutuhan buku semuanya tercukupi. Anak tidak membeli lagi, sudah disediakan di sekolah. Terus penunjang IT juga, Infocus dan sebagainya sudah ada, dan sarana prasarana semuanya sudah lengkap. Jadi guru tinggal mengajar saja. Jadi di sekolah ini nggak sama sekali dipungut biaya gitu? Oh, tidak ada, nggak ada pungutan biaya pada anak didik. Cuman ya partisipasi orang tua ada untuk sama-sama menjaga kebersihan kelas sama-sama, dan suatu saat juga ada rasa kebersamaan, partisipasi orang tua terutama ya menjaga kebersihan dan keindahan sekolah ini untuk bersama-sama. Karena tanpa ditunjang mereka, kita tidak akan bisa bekerja sendiri, baik itu secara moral atau material, secara tidak langsung. Tapi sekolah tanpa spesial pun tidak memungut biaya dari mereka. Tidak ada istilahnya transaksi-transaksi, tidak ada. Pak, pertanyaan terakhir nih. Ya. Selama Bapak menjabat menjadi wakil kepala sekolah, pengalaman apa aja sih yang udah Bapak alamin atau suka dukanya gitu? Wah, suka dukanya sangat banyak sekali. Terutama saya juga sudah beberapa kali menjadi bendahara. Juga di samping itu karena saya juga memiliki rasa memiliki sekolah ini, menciptakan bagaimana lingkungan supaya nyaman, hijau, asri dan indah, sehingga anak itu betah untuk belajar di sekolah ini. Gitu. Dan di samping itu juga tempat ibadah itu pun juga kadang-kadang rancangan dari saya juga untuk mengenai tenaga kerjanya, pengadaannya dan sebagainya. Dan sejauh ini juga kita kerjasama dengan masyarakat lingkungan setempat yang mendukung, terjalin adanya kerjasama yang bagus dan erat secara kekeluargaan dan kegotong royongan. Baik Pak, saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya, Pak. wabarakatuh. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around.